Saya tuh jadi suami siaga juga, dampingin istri ketika proses melahirin. 3 itu normal, yang kembar juga normal, yang keempat harus sesar. Dan ngelihat perjuangan istri, dua-duanya sama perjuangan, sama-sama hidup dan mati ya. Iya, betul. Tapi setelah prosesnya itu, abis itu nggak enak. lebih lama. Terus hubungannya dengan jilbab itu gimana? Abis itu aku sakit, tapi cek ke dokter semua darah negatif. Jadi nggak ada tipes, nggak ada virus, nggak ada apapun. Tapi 10 hari itu panas sampai 49. Tapi nggak kedetek sakitnya sama sekali. Panasnya sampai berapa? 49. Itu orang kalau nggak kuat bisa langsung pingsan dan segala macam. Ya 40 aja tuh, 39 40 tuh udah karena itu masih ASI kan, masih yang bengkak-bengkak semua. Jadi udah yang nggak tahan banget. Nah di situ jadi sebelum sakit itu aku mimpinya aku sakit, semua badan aku sakit, terus aku harus mesti berhijab karena yang bisa nyembuhin aku cuma di mimpinya itu sebelum sakit itu. Sebelum sakit. Terus tiba-tiba di mimpinya nggak diturutin istilahnya ya. Iya. Sakit lah. Sakit. Karena aku bilang mana mungkin dengan sombongnya gue, mana mungkin gue berhijab gitu kan. Secara kan dulu baju-baju aku kekurangan bahan semua ya. Kan sama kayak Om Irfan ya bajunya ya. Kalau gue kurang bahan, kalau gue kan kecil, gue pendek, jadi bahannya cuma semeter. Aku kan bilang begitu, maksudnya kalau orang ngejuntai, situ kan harus dipendekin banyak. Iya. Boleh lanjut? Lanjut, saya lagi puasa loh. Oh ya benar, tahan emosi loh Pak. Nggak boleh amarahnya dikeluarin. Terus abis itu akhirnya sakit. Setelah sakit aku dengan sombongnya, dengan manusiawinya aku bilang aku nggak mungkin berhijab, gimana dengan pekerjaan aku, bla bla bla. Pokoknya masih memikirkan duniawi. Iya. Tapi ya benar kata ada satu surat di Al-Quran bahwa jangankan kita mengucap ya, kita baru sampai tenggorokan aja Allah sudah memahami apa yang kita maksud gitu. Terus di situ pas bangun subuh, nah katanya kan konon katanya kalau misalnya kita mimpi di waktu subuh kadang-kadang sok kejadian gitu kan. Pas bangun subuh, terus hari itu juga sorenya aku sakit panas badan aku. Nah itu sampai 10 hari. Oh, yang itu yang penyakit nggak kedetek sama sekali, nggak tahu sakit tapi apa panas, segala macam. Masuk lagi sakit, sadar ini ada hubungannya dengan kesombongan seorang manusia. Sebelum itu kan aku ikut ISQ. ISQ, bentar paling nanya. Sebenarnya sih dari ISQ itu sih aku ngerasa bahwa ya hidup gue kok sia-sia amat gitu ya. Agak mengurangi deh yang clubbing tuh gue benar-benar yang stop banget. Jadi walaupun saat itu belum berjilbab sudah mulai mengurangi ke dunia sangat mengurangi. Dan akhirnya setelah sakit sembuh langsung berjilbab. Subhanallah. Rezekinya makin banyak. Tadi sempat terujar ketika ada terbersit untuk berhijab, ada kesombongan gak mau berhijab ngapain? Gimana dengan pekerjaan-pekerjaan bagaimana duniawi? Setelah berjilbab, apakah ada ketakutan-ketakutan? Karena sebelum aku berhijab, baru mau akan berhijab, aku ngomong sama manajer aku almarhum kan, sama Teddy. Mas Teddy. Ted aku mau berhijab gitu. Terus dia yang ya secara manajer kan pasti kan ngomong keuangan segala macam. Teh, lo nggak sayang, yakin, bla 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 gitu. Terus aku bilang udah deh Bismillah aja, rezeki nggak bakal ketukar. Ternyata kenyataannya setelah berhijab, alhamdulillah, rezekinya nggak pernah berhenti. Dan yang jelas nih, kita tuh harus meluruskan lagi bahwa rezeki itu tidak dalam bentuk harta saja, tidak dalam bentuk uang. Ketenangan hati, jiwa, keluarga yang sehat itu juga. Nah sebentar, maaf. Ebi. Stop. Tante tadi bilang mau buka puasa pakai makanan yang enak atau enggak? Nah sekarang Ebi nyanyi kucing ala Ebi. Yang sekarang yang pusing itu kepala kita loh Ebi. Orang Ebi dia mau aja. Kalau gitu sekarang alat apa ini namanya alat apa? Ini namanya alat olahraga Ebi. 2 menit lagi. 2 menit lagi harga naik. Ya, harus 2 menit lagi harga naik. Gini, olahraga ini bisa membuat otot bagus. Lihatlah, otot kaki Ebi begitu besar, 2 menit lagi harga akan naik segera. Ayo, cover kami. Karena kita akan segera menaikin harganya. Rp500.000, Rp500.000. Wow, Ebi, stop. Udah dong Ebi, jangan Ebi bikin kan lagi ada tamu, ini tetangga baru, harusnya sopan-sopan dong Ebi. Kan Ebi mau dikirimin kue terus nggak sama Tante Anissa? Bisa aja tadi benar buka line telepon. Nanti telepon tuh ada dibuka untuk kuis. Karena kuis itu ada zap ya 0215367779. Dan akan ada kuis ya. Coba sekali untuk pemirsa yang ada di rumah pastinya. Siap ya. Oke. Sini aja Ebi ikut ngobrol. Ayo.
Dengerin deh nih, Tante Anissa tuh luar Ini tuh biasa loh. menginspirasi puasa banyak nggak orang sih? sekali. Aku puasa tante. Itu puasa. Tuh sahurnya apa tadi? Aku tadi Baterai. sahurnya. Baterai. Sahurnya baterai. Ya udah deh, kita akan ngobrol lagi dengan seorang Anissa tiap hari, akan ngobrol tentang keluarganya juga dan juga tips bagaimana mengajarkan puasa ala Betul. Anissa tiap Jangan hari. kemana-mana.